Halo semuanya Cah, jumpa lagi bareng aku Abid. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Seperti biasa, hari ini aku masih setia menemani kalian semua untuk membahas kabar terbaru, terutama kabar yang lagi hangat-hangatnya nih. Termasuk per hari ini harga Pertamax naik nih Cah. Aduh. Wes tanpa basa-basi lagi Cah, mari kita mulai pembahasannya. Cah, kabar pertama kita datang dari program makan bergizi gratis alias MBG. Suasana di kantor Badan Gizi Nasional kemarin itu mendadak panas banget. Sejumlah orang yang mengaku sebagai mitra dan investor dapur MBG berbondong-bondong datang dan ya bisa dibilang ngamuk nih Cah di sana. Usut punya usut nih. Mereka itu emosi atau para mitra ini emosinya itu meledak karena mereka sangat ngerasa digantung tanpa kejelasan oleh BGN ya. Jadi gini ceritanya, beberapa waktu yang lalu kan mantan kepala BGN Dadan Hindayana bareng dua wakilnya itu ditahan sama Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi. Nah, efek domino dari penahanan ini ternyata berbuntut panjang Cah. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur MBG buat dievaluasi total. Masalahnya, para mitra di daerah-daerah ini udah terlanjur jor-joran nih Cah. Ada yang udah ngebangun dapur megah, beli peralatan masak lengkap, bahkan modalnya nembus miliaran rupiah. Tapi begitu udah siap beroperasi 100%, statusnya malah digantung dan belum ada kepastian kapan bisa dijalankan. Nah, yang bikin para mitra ini ketar-ketir, BGN di bawah kepemimpinan baru kabarnya mau menerapkan kebijakan alternatif nih. Alih-alih cuma mengandalkan dapur umum berukuran besar atau central kitchen, milik mitra yang modalnya udah miliaran rupiah tadi, pemerintah ini berencana mau memanfaatkan dan memberdayakan kantin-kantin sekolah yang sudah ada buat memproduksi makanan bergizi gratis ini. Biar lebih efisien dan langsung menyentuh ekosistem sekolah, katanya. Wah, gimana nih? Kasihan juga ya yang udah modal banyak kalau dapurnya nggak jadi dipakai. Gimana tuh nasibnya ya? Kita lanjut ke kabar kedua nih Cah. Jepang yang katanya lagi nawarin BNI buat pindah ke sana dengan iming-iming gaji yang sangat fantastis. Nyampe 55 juta rupiah per bulan. Wah, denger nominalnya aja udah bikin dompet langsung meronta-ronta nih, pengen ikut daftar kan. Tapi bentar, biar nggak salah paham, kita bedah dulu faktanya. Jadi ini bukan ajakan buat pindah warga negara ya. Tapi pemerintah Jepang emang lagi buka peluang kerjasama yang sangat besar buat tenaga kerja asal Indonesia. Nggak tanggung-tanggung. Kuotanya itu nyampe 40.000 lowongan kerja. Jepang saat ini lagi butuh banget bantuan tenaga kerja di beberapa sektor krusial, mulai dari pertanian, kelautan, konstruksi, sampai tenaga perawat atau caregiver. Nah, untuk urusan gaji nih, emang beneran sangat menggiurkan nih Cah. Estimasi berkisaran antara 25 juta sampai maksimal 55 juta rupiah per bulannya. Tergantung keahlian dan sektor tempat kamu kerja nanti. Menariknya lagi Cah, orang Jepang itu kabarnya paling suka sama pekerja dari Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena orang Indonesia itu ramah tamah dan hospitality-nya itu kita dinilai nomor satu dibandingkan tenaga kerja dari negara lain. Gimana Cah, apakah kalian sudah tertarik buat kerja ke Jepang? Kalau tertarik, saranku cari LPK yang benar-benar profesional biar niat kalian bekerja di negara orang aman dan nyaman tentunya. Setelah tadi Jepang, sekarang giliran negara Eropa, Swiss yang katanya mulai ngincer banyak tenaga kerja dari Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, isu yang beredar bilang kalau jalurnya dibuka lebar-lebar dengan standar gaji Eropa yang super tinggi. Nah, biar nggak kemakan hype atau hoax agensi bodong nih, kita cek fakta aslinya. Hubungan Indonesia dan Swiss di bidang ketenaga kerjaan emang lagi anget-angetnya nih Cah. Pemerintah kita lewat Kemnaker
terus memperkuat kerjasama bilateral dengan Swiss untuk memperluas akses kerja bagi pekerja asal Indonesia. Salah satu jalur paling resmi dan paling menarik buat anak muda Indonesia itu namanya Young Professional Program atau YPP. Ini adalah program pertukaran tenaga kerja profesional yang terampil. Dan kalau ngomongin soal gaji di Swiss nih ya, asli, ini bukan kaleng-kaleng cah. Sebagai salah satu negara dengan biaya hidup dan pendapatan tertinggi di dunia, gaji standar pegawai di sana bisa dimulai dari 4.000 franc Swiss. Atau kalau dirupiahkan itu ya, bisa tembus sekitar 80 juta rupiah per bulannya. Kalian bisa kirim duit ke Indonesia dan keluarga kalian bisa jadi sultan langsungan. Tapi cah, ada tapinya nih. Berbeda sama skema pemagangan di Jepang yang kuotanya masif sampai puluhan ribu nih. Kalau di Swiss ini sistemnya sangat selektif dan punya kuota tahunan yang ketat buat negara non-Uni Eropa, termasuk Indonesia nih. Sektor yang dicari juga sangat spesifik. Rata-rata butuh tenaga profesional atau skill labor, kayak tenaga kesehatan, teknisi IT yang ahli, perhotelan sampai di bidang IT. Nah, ditambah lagi tantangan terbesarnya ada di bahasa nih. Selain bahasa Inggris, kamu bakal punya nilai plus kalau bisa bahasa Jerman dan juga Perancis. Jadi buat yang pengen ngerasain digaji puluhan juta sambil memandangi pegunungan Alpen, modalnya nggak cuma niat, tapi juga beneran asah skill dari sekarang. Gimana? Tertarik buat bersaing ke Swiss kalian? Kalau disuruh milih Jepang atau Swiss, kalian pilih kemana, cah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut, ada fenomena unik sekaligus bikin senyum miris nih dari negara tetangga kita. Di saat nilai tukar rupiah kita lagi sangat lesu, salah satu bandara terbaik di dunia, Bandara Changi di Singapura, tiba-tiba ngasih promo diskon belanja khusus buat warga negara Indonesia alias WNI. Promo ini mendadak viral di media sosial setelah dibagikan sama beberapa netizen yang lagi berkunjung ke sana. Netizen pun langsung ramai mengaitkan momen ini sama kondisi rupiah yang lagi sangat melemah ya. Banyak yang bercanda kalau Singapura lagi nunjukin rasa simpati atau perhatian khusus. Biar turis Indonesia itu nggak kapok belanja di sana. Tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis nih ya, ini sebenarnya strategi pemasaran yang sangat cerdas banget. Jadi cah, selama ini turis dari Indonesia itu salah satu penyumbang devisa belanja terbesar buat Singapura. Nah, karena dolar Singapura makin mahal buat kantong warga negara Indonesia, daya beli turis Indonesia otomatis ikutan turun. Biar toko-toko di sana nggak sepi pembeli dari Indonesia, ya dikasihlah insentif berupa diskon khusus tadi. Uniknya, situasinya sekarang jadi kebalik nih. Saat WNI dikasih diskon di Singapura, warga Singapuranya sendiri malah lagi ramai-ramai serbuan liburan dan borong belanjaan di Jakarta. Karena duit mereka jadi terasa berlipat ganda kalau dibelanjakan di Indonesia. Jadi gimana menurut kalian cah, strategi marketing dari Changi Airport ini jenius atau malah bikin kita merasa merana dan malu? Cah, buat kalian yang biasa isi bensin pakai Pertamax nih, siap-siap elus dada hari ini ya. Per hari ini PT Pertamina resmi menaikkan harga BBM non subsidi mereka, dan jujur kenaikan kali ini lumayan bikin shock karena angkanya itu langsung melompat sangat tinggi ya. Kita langsung bedah angkanya ya. Untuk Pertamax reguler RON 92 harganya melesat dari yang tadinya 12.300 sekarang menjadi 16.250 rupiah per liter. Yap, naiknya hampir 4.000 rupiah sendiri cah. Nggak cuma itu, varian pertama Green RON 95 juga ikutan melonjak dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Untungnya buat Pertalite dan Biosolar harganya masih di tahap atau masih ditahan dan tetap ya. Kenapa bisa naik setinggi ini nih? Pihak Pertamina sendiri ngejelasin kalau keputusan ini diambil setelah evaluasi berkala, mengikuti lonjakan harga minyak mentah dunia dan kondisi nilai tukar pasar keekonomian saat ini. Intinya, biaya produksinya emang
makin mahal nih Cah. Aduh, kok bisa gitu ya. Terus apa dampaknya buat kita? Yang pertama, jelas bakal ada efek psikologis di masyarakat. Selisih harga antara Pertalite yang 10.000 sama Pertamax yang sekarang 16.250 rupiah jadi jauh banget nih. Hampir 6 ribuan per liter. Dampaknya sangat langsung pasti. Kemungkinan besar bakal banyak pengguna Pertamax yang turun kasta alias pindah antrean ke jalur Pertalite. Efeknya, siap-siap aja antrean Pertalite atau antrian Pertalite maksudnya di SPBU bakal makin mengular panjang. Dan ada dampak kedua yang perlu kita waspadai adalah efek domino nih ke biaya hidup. Walaupun logistik besar pakai solar nih, kenaikan Pertamax ini tetap berpotensi memicu inflasi ringan. Biar bagaimanapun, pengeluaran transportasi para pelaku UMKM, pekerja kantoran, sampai kurir yang pakai kendaraan pribadi otomatis sangat membengkak. Ujung-ujungnya harga barang atau jasa di sekitar kita ini bakal ikut menyesuaikan naik. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih Cah? Tetap setia bertahan di Pertamax demi mesin kendaraan awet atau memutuskan buat balik kanan ke Pertalite? Tulis opini kalian di kolom komentar terkait kenaikan harga Pertamax ini Cah. Nah itulah tadi Cah rangkuman berita hangat yang lagi ramai dibahas hari ini. Dari sekian banyak info tadi, mana nih yang paling bikin kalian shock atau penasaran? Coba tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan update berita menarik lainnya dari channel ini ya. Terima kasih udah menonton, saya Abid, sampai jumpa di video berikutnya Cah. Ciao!